Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok simulasi aktuaria akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis value at risk dengan menggunakan metode generalized Pareto distribution untuk pembentukan portofolio optimal. Dalam dunia investasi, risiko merupakan elemen yang tidak dapat terpisahkan dan seringkali menjadi tantangan utama bagi para investor, terutama bagi para investor yang menginvestasikan uangnya di instrumen-instrumen yang memiliki risiko yang tinggi, contohnya seperti saham dan juga kripto. Namun, risiko ini dapat dimitigasi, itu dengan mengestimasi terlebih dahulu risiko maksimum yang dapat terjadi dari instrumen investasi tersebut. Nah, dengan menggunakan value at risk, investor dapat mengukur kerugian maksimum dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami akan melakukan analisis risiko, perhitungan risiko dan juga return investasi pada tiga saham dari Amerika Serikat, yaitu Nvidia, BYD, dan juga NextEra. Ketiga saham ini berasal dari sektor yang berbeda, sehingga risiko dan juga returnnya berbeda-beda. Oleh karena dengan perbedaan tersebut, kita dapat belajar lebih banyak tentang return dan risiko dari saham-saham di berbagai sektor. Kemudian simulasi Monte Carlo ini yang akan memperhitungkan skenario pasar dan volatilitas yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai potensi return dan juga risiko dari instrumen investasi yang kita pilih. Berikut adalah profil perusahaan saham dari ketiga saham yang akan kami teliti. Yaitu yang pertama Nvidia. Nvidia merupakan perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang semikonduktor. Nvidia dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan saham hampir 10 kali lipat. Dan saat ini menjadi perusahaan dengan market cap terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, hal ini disebabkan oleh adanya tren artificial intelligence, yaitu membutuhkan banyak semikonduktor dari Nvidia. Dan hal ini sangat mempengaruhi saham dari sektor teknologi ini. Kemudian yang kedua ada BYD. BYD merupakan perusahaan asal China yang bergerak di bidang teknologi dan manufaktur. Dan produk utama mereka yaitu otomotif, yaitu electric vehicle atau mobil listrik BYD. Dan saat ini mobil BYD ini adalah electric vehicle atau mobil listrik yang dengan penjualan terbanyak di dunia yang bahkan mengalahkan Tesla. Kemudian saham ketiga yaitu NextEra atau NII. NII ini merupakan perusahaan energi bersih atau renewable energy asal Amerika Serikat yang menghasilkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan listrik. Perusahaan ini juga berinvestasi dalam aset infrastruktur gas. Ketiga instrumen ketiga saham ini diharapkan dapat membentuk portofolio optimal dengan risiko yang eh, konservatif akan tetapi bisa mendapatkan return yang tinggi. Berikut adalah beberapa kerangka teori yang kami gunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu return. Return sendiri adalah keuntungan yang didapatkan dari sebuah investasi, dan return ini memiliki 3 poin penting, yaitu expected return, actual return, dan juga ada risiko. Perhitungan return sendiri dipengaruhi oleh nilai dari DT-1, yaitu nilai saham pada hari sebelumnya. Kemudian teori yang kedua itu portofolio Markowitz. Portofolio Markowitz ini adalah model optimasi portofolio yang bertujuan untuk memilih portofolio yang efisien dengan cara memaksimalkan ekspektasi return atau mean dan meminimalkan ketidakpastian atau risiko yang dapat diukur dengan varian. Portofolio Markowitz ini juga lebih terkenal dengan sebutan Mean Variance Efficient Portfolio atau MVEP. Model ini menggabungkan antara aktiva-aktiva dengan return yang memiliki korelasi positif. Korelasi positif kurang sempurna dengan tujuan untuk mengurangi risiko portofolio atau variance tanpa mengurangi return. Teori yang ketiga itu value at risk. Value at risk ini merupakan alat yang digunakan untuk menghitung risiko pasar. Dan value at risk ini dirumuskan sebagai nilai kerugian pada tingkat kepercayaan tertentu, itu 1 min alpha. Dan hal ini sama seperti menurunkan kuantil dari distribusi probabilitas pada variabel random, yaitu Px lebih kecil dari X alpha sama dengan alpha. Di mana X alpha itu adalah min value at risk itu sendiri. Kemudian berikutnya kami juga menggunakan
Monte Carlo, yaitu simulasi Monte Carlo ini sendiri yang merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu model deterministik yang melibatkan bilangan acak sebagai salah satu input. Model ini sering digunakan pada model yang kompleks, nonlinear, maupun multivariat. Model ini memerlukan parameter input dan beberapa persamaan yang digunakan untuk menghasilkan variabel respon. Dengan menggunakan variabel input, maka dapat mengubah model deterministik menjadi model stokastik. Model deterministik ini merupakan satu model pendekatan yang diketahui dengan pasti, sedangkan model stokastik itu tidak pasti. Kemudian yang terakhir itu Generalized Pareto Distribution. Generalized Pareto Distribution atau GPD ini merupakan salah satu distribusi yang sangat umum digunakan dalam menganalisis nilai ekstrim, statistik ekstrim. Dan GPD ini sangat membantu dalam mengestimasi potensi kerugian yang mungkin terjadi pada tingkat kepercayaan tertentu. Distribusi GPD ini memiliki dua parameter, yaitu parameter bentuk atau scale atau shape dan parameter skala atau scale. Selain itu, parameter GPD ini juga memiliki yang disebut dengan threshold atau nilai minimum dari satu nilai kumpulan nilai ekstrim. Dan berikut adalah persamaan CDF dari distribusi GPD. Langkah analisis yang kami lakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama dengan tentunya melakukan preprocessing data terlebih dahulu dan mengisi nilai yang kosong jika terdapat missing value. Kemudian analisis statistika deskriptif dari masing-masing data saham dilanjutkan dengan menghitung nilai return dari masing-masing saham menggunakan close price, kemudian melanjutkan uji kesesuaian distribusi dengan metode Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling, menghitung bobot portofolio menggunakan mean variance efficient portfolio atau sering disebut dengan Markowitz juga, portofolio Markowitz, kemudian menghitung nilai return dari portofolio hasil pembobotan MVEP, melakukan estimasi parameter GPD dari portofolio, menghitung VAR aset tunggal, expected return, dan standar deviasi, dan terakhir menghitung VAR aset portofolio, expected return, dan juga standar deviasinya. Berikutnya itu preprocessing data. Produk investasi yang digunakan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu saham dari Nvidia Corporation, BYD, kemudian ada juga dari Next Era Energy. Dan ketiga instrumen investasi ini memiliki nilai tutup menggunakan uang dolar Amerika Serikat atau USD. Jumlah data yang digunakan adalah pada periode 2 tahun sebelumnya itu 2022 sampai 2024 yang terdiri dari 731 data. Data mentah yang diperoleh berasal dari investing.com dan pengisian nilai yang kosong atau missing value dikarenakan hari libur menggunakan metode interpolasi. Metode ini cocok untuk data kontinu seperti harga saham. Berikutnya itu analisis statistika deskriptif dari ketiga saham ini. Di sini dapat kita lihat bahwa Nvidia memiliki nilai max tertinggi itu di 143 US dollar dan BYD yang terendah di 41,75 US dollar. Dan nilai terendah juga tetap di Nvidia yaitu 13,22 US dollar, dan untuk varians itu sendiri Nvidia memiliki varians yang sangat tinggi bisa dilihat yaitu 1470 US dollar. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa saham Nvidia ini cukup em, berubah ya, bisa dibilang sangat meningkat dalam 10, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam 2 tahun terakhir itu meningkat sebesar 10 kali lipat dari nilai di 2022. Oleh karena itu akan sangat menarik untuk dilihat bagaimana return dan juga risiko dari ketiga saham ini. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan analisis statistika deskriptif dari closing price masing-masing saham, kita menghitung return dari tiap-tiap saham. Return ini dicari menggunakan eh, closing price dikurangi dengan closing price sebelumnya dibagi dengan closing price yang sebelumnya, atau DT min DT min 1 per DT min 1, sehingga didapatkan return untuk masing-masing saham sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat juga pada grafik return saham terdapat beberapa data ekstrim dari return saham, terutama pada
saham Nvidia. Kemudian selanjutnya kita menguji kesesuaian distribusi. Untuk pertama kita menguji distribusi normal dengan metode ujinya yaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Anderson-Darling. Hal tersebut dilakukan uh, apabila memenuhi distribusi normal, maka kita dapat menggunakan metode Monte Carlo biasa. Namun jika tidak memenuhi, maka kita menggunakan alternatif lainnya. Di sini kita tahu bahwa seluruh p-value dari metode uji distribusi normal adalah kurang dari 0,5. Artinya data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita menguji distribusi T-student dengan metode ujinya yaitu Kolmogorov-Smirnov. Didapatkan juga bahwa seluruh p-value adalah kurang dari 0,5. Artinya data saham Nvidia, BYD, dan NEE tidak berdistribusi T-student. Oleh karena itu, kita perlu mencari metode alternatif lainnya selain dengan metode Monte Carlo yang biasa, yaitu menggunakan metode Monte Carlo Markov Chain dengan salah satu parametric Bayesian yaitu Generalized Pareto Distribution. Selanjutnya, kita membutuhkan perhitungan bobot. Perhitungan bobot ini kami menggunakan metode Markowitz atau yang disebut juga MVEP, Mean Variance Efficient Portfolio. Sehingga didapatkan bobot untuk masing-masing saham adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat Nvidia adalah yang terkecil dan NEE adalah yang terbesar. Di sini untuk perhitungan bobotnya saya menggunakan dari Excel. Bisa kita lihat pertama-tama kita membuat matriks dari variance dan covariance tiap-tiap saham, kemudian kita inversekan, lalu kita pembobotannya dikalikan dengan 1. Inverse ini dikalikan dengan 1, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita menghitung nilai return portofolio. Untuk menghitung nilai return portofolio ini, kita mengalihkan return masing-masing saham dengan bobotnya. Misal, return Nvidia adalah minus 2,36 dikalikan dengan bobot Nvidia 12,73 ditambahkan return BYD dikalikan dengan bobot BYD ditambahkan dengan return NEE dikalikan bobot NEE, sehingga portofolionya adalah sebagai berikut. Itu dicari hingga tanggal 31 bulan 10 tahun 2024. Nah, kemudian kami mengestimasi parameter untuk analisis dari Generalized Pareto Distribution. Di sini saya menggunakan software R untuk membantu mencari nilai threshold dan juga estimasi parameternya. Dapatkan nilai tingkat kepercayaannya agar lebih akurat menggunakan 90%, 95%, dan juga 99% dengan thresholdnya masing-masing sebagai berikut. Kemudian setelah kita mencari threshold, kita juga dapat mengestimasi parameter GPD, yaitu Shape and Scale. Proses estimasi ini kita menggunakan maximum likelihood estimation dengan tingkat kepercayaannya ada di 90%, 95%, dan 99%. Didapatkan hasil dari R adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa tahu jika saham Nvidia itu cenderung memiliki data ekstrim yang lebih tersebar di tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu 99%. BYD dan NEE itu menunjukkan karakteristik
resiko yang lebih terkontrol dibandingkan dari Nvidia. Secara keseluruhan, portofolio itu memiliki resiko yang lebih terkendali karena nilai skillnya lebih rendah dan shape-nya juga mengarah ke ekor terbatas. Nah, berarti ini mengindikasikan bahwa diversifikasi dalam portofolio itu dapat bermanfaat mengurangi resiko. Nah, selanjutnya kita menghitung value at risk pada aset tunggal. Di sini kita perlu menghitung ekspektasi return dan standar deviasi masing-masing saham. Di sini juga saya menggunakan software R untuk membantu saya mencari nilai expected return, standar deviasi dari masing-masing saham. Bisa dilihat untuk Nvidia expected return-nya adalah yang terbesar dan standar deviasinya juga terbesar. Kemudian yang terkecil adalah dari NEE. Kemudian agar lebih akurat, kami menggunakan iterasi 1000 kali dari nilai perhitungan VAR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan juga 99%. Sehingga didapatkan rata-rata value at risk dari masing-masing saham adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini Nvidia memiliki nilai value at risk paling kecil, paling tinggi. Sehingga jika diasumsikan bahwa dana awal yang diinvestasikan oleh investor itu sebesar 100.000 dolar dengan periode waktu adalah 1 hari, maka estimasi nilai kerugian yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat kalau misalkan Nvidia memiliki estimasi nilai kerugian terbesar dan juga NEE adalah estimasi nilai kerugian terkecil pada selang kepercayaan 90% hingga 99%. Nah, kemudian kita menghitung value at risk dari portofolio. Kita dapatkan ekspektasi return dan standar deviasi portofolionya adalah sebagai berikut. Ini juga menggunakan software R. Untuk sintaksnya nanti terlampir. Didapatkan expected return-nya portofolio adalah 0,07% dengan standar deviasinya adalah 1,12%. Hasil value at risk ini didapatkan dari parameter GPD yang telah ada tadi. Kemudian agar lebih akuratnya kita iterasi sebanyak 1000 kali untuk mendapatkan nilai value at risk yang akurat dengan tingkat kepercayaannya di 99%, 95%, dan juga 90%. Dan kemudian kita juga asumsikan bahwa dana awal yang diinvestasikan oleh investor itu sebesar 100.000 dolar. Dengan periodenya adalah waktu 1 hari. Jadi estimasi nilai kerugiannya adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat jika investor menginvestasikan uangnya sebesar 100.000 dolar, maka dengan selang kepercayaan 99%, investor paling tinggi akan mengalami rugi sebesar 3.169 dolar. Nah, baik. Setelah kita tahu menghitung value at risk portofolio, kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, return ketiga saham dari Nvidia, BYD, dan NEE itu tidak berdistribusi normal atau T-student. Sehingga untuk analisis value at risk-nya menggunakan GPD atau Generalized Pareto Distribution.
Kemudian untuk bobot portofolionya diperoleh dengan metode Markowitz atau MVIP dengan besar masing-masing nilai yaitu Nvidia 12,73%, BYD 25,27%, NEE 61,99%. Diversifikasi ini itu juga dapat menurunkan resiko portofolio daripada resiko masing-masing dari saham individu. Kemudian berdasarkan parameter GPD yang kita dapat tadi, itu kita peroleh bahwa Nvidia menunjukkan resiko ekstrim yang lebih tinggi dibandingkan dari BYD dan NEE. Eh, Portofolio itu juga kita lihat bahwa dia paling stabil di antara dengan masing-masing saham. Artinya diversifikasi dalam pembentukan portofolio itu dapat mengurangi resiko ekstrim. Nah, kemudian pada tingkat kepercayaan 99% yang tertinggi, nilai value at risk menunjukkan kerugian maksimum harian yang diestimasi dengan hasil Nvidia itu adalah minus 8.580 dolar, BYD minus 5.600 dolar, NEE minus 4.140 dolar, dan portofolio adalah minus 3.169. Portofolio ini lebih rendah daripada yang saham individu. Artinya, eh, diversifikasi itu mampu mengurangi resiko kerugian secara signifikan dibandingkan investasi pada satu saham tertentu. Kemudian, kita jadi tahu bahwa Nvidia ini walaupun memiliki keuntungan yang cukup tinggi dilihat dari expected return-nya, namun juga memiliki risiko ekstrim yang cukup besar. Sedangkan untuk yang portofolio itu memberikan hasil yang lebih stabil dan risiko yang terkendali. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.